Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ala istiqlal wal hurriyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan tentu menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Hari ini kita menjalankan ibadah salat Jumat. Mungkin tidak sama dengan kita menjalankan ibadah salat Jumat sebelum kemerdekaan. Kita dikejar-kejar nenek kakek kita oleh penjajah. Kita ditekan, bahkan untuk makan pun kita tidak bisa. Di tengah-tengah kita berjalan, mungkin kita akan meninggal karena bertemu dengan penjajah. Dipaksa untuk bekerja tapi tidak bisa menikmati hasil apa yang kita kerjakan. Pendidikan tidak ada, hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati pendidikan itu, dan itu dipakai untuk kepentingan belanja. Hari ini, ma'asyiral hadirin, kita sudah sekian puluh tahun merdeka. Pendidikan ada di mana-mana, mudah. Mencari lapangan pekerjaan susah. Hari ini kita merdeka, ma'asyiral hadirin. Kita bebas kemana-mana. Di negara lain kita bisa ketawa-ketawa, di negara kita sendiri kita susah untuk senyum. Bagaimana negara kita yang sudah sekian puluh tahun lamanya merdeka, apa yang bisa kita nikmati dari perjuangan leluhur kita? Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, la azidannakum, aku kata Allah akan benar-benar menambah nikmat atas apa yang selama ini kau capai. Wa in kafartum, tetapi ketika kita kufur atas nikmat Allah, inna azabi la syadid, sungguh azabku akan sangat pedih. Mensyukuri nikmat itu bagaimana, ma'asyiral hadirin? Mengelola segala sesuatu yang ada yang kita miliki dengan baik dan benar. Ketika apa yang kita miliki, ma'asyiral hadirin, sumber daya alamnya yang begitu melimpah, kita kelola untuk anak keturunan kita, untuk masyarakat dan bangsa, maka semuanya akan makmur. Janji Allah di dalam Al-Quran tidak main-main. La in syakartum
Allah di situ mengasih jawaban la azidannakum dengan dua penekanan lam yang artinya benar-benar, dan penekanan pada fi'ilnya dengan fi'il muta'aqqib itu artinya sungguh dan benar-benar Allah akan memberikan tambahan la azidannakum. Bukan sekedar hidup segelintir orang yang bisa menikmati apa yang telah dihasilkan oleh Indonesia dengan sumber daya alamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad yang berbunyi yaqulu ahlaktu malan lubada. Pemimpin segelintir orang yang telah menghabiskan banyak harta mengeruk kekayaan Indonesia. Aku hanya menikmati saja, yang lain tidak akan bisa. Aku yang ngurusi, aku yang menghabiskan hutan, aku yang menghabiskan tambang, aku yang menghabiskan nikel dan lain sebagainya. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh memberikan peringatan ketika seorang diberi kesempatan untuk memimpin, tetapi ia gunakan kepemimpinannya itu untuk menguntungkan diri sendirinya dan keluarga, maka ia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang rasulullah rahimakum, sebenarnya sangat mudah untuk menjadi pemimpin, bahkan menjadi presiden sangat mudah. Satu sejahterakan rakyat, jangan sengsarakan rakyat. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ketika saat ini masyarakat hadirin kemerdekaan yang benar-benar diusahakan dengan darah nyawa oleh keluarga kita, nenek moyang kita, selain oleh mereka yang saat ini tidak bertanggung jawab masyarakat. Apa sebenarnya tujuan mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah kepentingan pribadi. Ini mengkhianati amanat dari bangsa. Disumpah mereka. Masyarakat hadirin jemaah sholihin. Ketika ini terus terjadi masyarakat hadirin, rakyat mungkin tidak akan bisa melawan karena mereka tidak punya senjata atau apapun. Mereka berbilang mereka ditindas, tapi tidak terima nama yang berbunyi watilkal qura. Dan ingatlah itu desa-desa kota-kota ahlaknahum, kami hancurkan sehancur-hancurnya lamma zalamu, ketika pemimpin-pemimpin mereka berbuat aniaya zalim terhadap rakyat, bangsa dan masyarakatnya. Waj'alna li mahlikihim maw'ida, dan akan aku hancurkan, dan kehancurannya itu pasti akan terjadi. Maka ada prediksi, ada satu negara yang akan hancur pada tahun sekian-sekian. Mungkin seandainya kejadian-kejadian yang seperti itu tidak akan kita cegah, kejadian kehancuran satu negara akan jauh lebih cepat dari yang diprediksi. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ajaran agar kita kembali kepada fitrahnya, agar kita kembali kepada tujuan kemerdekaan itu. Apa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faqul istaghfiru rabbakum, hendaknya kita beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.
Yursil sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan langit dengan hujannya yang penuh berkah. Wa yumdikum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kekayaan harta benda yang berlimpah, yang banyak barokah, dan anak generasi keturunan yang baik-baik. Maka di lembaga pendidikan spesial ini, ma'asyiral hadirin, kita berharap akan muncul dari lembaga ini generasi-generasi yang penuh ilmu yang tinggi, mempunyai akhlak mulia. Dan ketiga, ma'asyiral hadirin, mau bekerja dengan ilmunya dan bekerja dengan akhlaknya. Jika ketiganya ini, ma'asyiral hadirin, diterapkan oleh mereka yang berpendidikan, bukan sekedar titel yang berjejer, tapi tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, insya Allah belum dialami kita, lembaga pendidikan kita akan menghasilkan generasi-generasi penerus perjuangan bangsa. Sudah, negara kita akan menjadi negara yang balgatun tauhibatun walaupun wafur. Masyaallah hadirin, dengan sahabat rahimahullah, ketika satu generasi di satu lembaga, bukan sekedar diberikan ilmu, tapi juga diberikan tauladan, akan menghasilkan generasi yang jujur, akan menghasilkan generasi yang bertanggung jawab, akan menghasilkan generasi yang berempati, akan menghasilkan generasi yang suka menolong, yang tidak pernah menindas terhadap rakyatnya. Generasi yang sabar, generasi yang tawakal, generasi yang taat, generasi yang tidak serakah dan juga korupsi. Maka dari lembaga ini kita berharap banyak, masyaallah hadirin, agar lembaga ini menjadi salah satu contoh lembaga yang ada di Indonesia bahkan dunia. Masyaallah hadirin, jamaah sekalian rahimahumullah. Tetapi masyaallah hadirin, ketika generasi yang terdiri ini tidak mempunyai sikap yang tanggung jawab, mereka akan jadi pemimpin yang semena-mena suka menindas rakyatnya. Ketika ketidakadilan ada di mana-mana, ketika korupsi sudah dianggap biasa, maka firman Allah tadi yang kita sebutkan, tilkal qura, dan kota-kota itu akan kami hancurkan satu hancur. Kita akan menjadi seperti orang atau bangsa yang terjajah kembali. Maka sebagai bangsa, masyaallah hadirin, kita introspeksi dari bawah hingga pimpinan, dan kita hingga presiden, bahkan menteri-menteri yang mempunyai kebijakan dan tidak berpihak pada masyarakat dan rakyatnya. Hendaknya introspeksi. Ketika Allah sudah tidak mau lagi melihat tindakan-tindakan seperti itu, bukan masyarakat yang bertindak dan bergerak, tapi tentara Allah, angin, udara, bumi, dan lain sebagainya akan menghancurkan kita. Maka dari sini, masyaallah hadirin, introspeksi sebagai bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan ini yang telah diwariskan nenek moyang kita, agar kita tidak menjadi bangsa pengkhianat terhadap leluhur kita, agar kita menjadi penerus perjuangan mereka dengan mengisi di segala lini dengan segala hal yang penuh kebaikan dan penuh kebenaran. Mudah-mudahan generasi-generasi kita ini termasuk generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dijaga oleh Allah dengan ma'unah dan hidayah, sehingga mereka menjadi pemimpin, termasuk pemimpin yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari khair agar tidak melenceng dari syariat dan kebenaran. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.